semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Putri Safina, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 224111074. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen persediaan. Oke, yang pertama ada pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam. Bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat investor manajemen sangat penting dilakukan. Lalu ada fungsi manajemen persediaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut apa saja fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama ada mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Lalu yang kedua ada mengantisipasi pesanan persediaan. Ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi. Namun, bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau hal lainnya. Lalu yang keempat ada menjamin lancarnya proses produksi. Terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory management ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa memproduksi barang. Pendekatan metode manajemen persediaan. Dalam hal pengelolaan persediaan, umumnya perusahaan menggunakan beberapa metode. Setidaknya ada 5 metode inventory management yang bisa dipergunakan oleh perusahaan untuk mengelola persediaan. Berikut penjelasan masing-masing metode. Yang pertama ada metode Economic Order Quantity atau EOQ, biasa disebut dengan metode kuantiti pesanan ekonomi. Merupakan salah satu metode pengelola persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan
sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang berapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi, nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya. Tidak akan sampai terjadi bahan sisa alias pas. Cara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan, serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Yang kedua ada metode Material Requirement Planning. Lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal itu karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Lalu yang ketiga ada metode just in time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memilih persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Tapi, jika tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada sisa. Lalu bagaimana caranya? Dengan membina hubungan baik dengan para pemasok bahan baku, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu siap menyulap persediaan. 4. Ada metode analisis ABC. Dalam metode ini dilakukan pengelolaan persediaan di mana pasar pengelolaan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlukan berbeda. Misalnya, ada persediaan kayu, paku, dan cat. Kayu bisa dibeli dengan grade A karena paku perlu pelaku khusus untuk menyiapkan dalam gudang supaya tidak rusak. Lalu cat bisa dikategorikan golongan B karena penyimpanan mungkin lebih mudah dibanding kayu. Untuk paku bisa diberi kode C karena meskipun jumlahnya banyak, namun penyimpanan jauh lebih mudah dibanding dua persediaan sebelumnya. Yang kelima ada metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesanan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memberikan beberapa pengeluaran untuk membeli bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulan tersendiri, salah satunya mampu meredam fluktuasi pemerintah kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewatkan proses administrasi yang panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal rutin. Tantangan dalam mengelola manajemen persediaan. Dalam mengelola manajemen persediaan, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, yaitu mengoptimalkan persediaan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara terlalu banyak dan terlalu sedikit persediaan. Terlalu banyak persediaan dapat mengakibatkan biaya penyimpanan yang tinggi, sementara terlalu sedikit persediaan dapat menyebabkan kekurangan stok dan hilangnya pelanggan.
Dengan menganalisis permintaan masa lalu dan meramalkan tren masa depan, Anda dapat mengatur tingkat persediaan yang tepat. Mengelola siklus hidup produk. Setiap produk memiliki siklus hidup yang terdiri dari fase pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Tantangan dalam manajemen persediaan adalah memprediksi dan mengelola perubahan dalam permintaan yang terkait dengan siklus hidup produk. Anda perlu mengatur persediaan dengan bijak dan mengantisipasi perubahan tren permintaan agar tidak menghadapi kelebihan atau kekurangan persediaan. Analisis pasar dan penggunaan teknik peramalan dapat membantu dalam menghadapi tantangan ini. Koordinasi dengan pemasok. Mengelola hubungan dengan pemasok adalah aspek penting dalam manajemen persediaan. Tantangan yang mungkin muncul termasuk keterlambatan pengiriman, kualitas yang buruk, atau keterbatasan persediaan dari pemasok. Mengelola persediaan multilokasi. Jika bisnis Anda memiliki beberapa lokasi atau gudang, tantangan yang mungkin muncul adalah koordinasi persediaan di seluruh lokasi tersebut. Anda perlu memastikan bahwa persediaan yang diperlukan tersedia di setiap lokasi secara efisien. Dalam hal ini, implementasi sistem manajemen persediaan terintegrasi dan pemantauan yang akurat terhadap persediaan di masing-masing lokasi dapat membantu mengatasi tantangan ini. Lalu ada perubahan tren dan kebutuhan pelanggan. Tantangan lain adalah perubahan tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Perubahan ini dapat mengaruhi permintaan, preferensi, dan pola pembelian pelanggan. Untuk menghadapi tantangan ini, Anda perlu melakukan analisis pasar yang terus-menerus, memantau perilaku pelanggan, dan memiliki fleksibel dalam mengelola persediaan. Menerapkan strategi penyesuaian cepat, seperti program promosi atau pengembangan produk baru, dapat membantu menjaga kepuasan pelanggan dan meningkatkan keberhasilan manajemen persediaan. Jadi kesimpulannya adalah, jika Anda menetapkan praktik terbaik untuk manajemen persediaan, hal ini dapat sangat membantu dalam menjalankan bisnis Anda secara efisien. Penting untuk membuat pilihan yang tepat yang dapat berkembang dan tumbuh bersama bisnis Anda. Manajemen persediaan yang baik akan menghemat uang, waktu, dan meningkatkan layanan pelanggan. Ingatlah bahwa dengan sistem manajemen investasi yang efektif, Anda dapat menjaga bisnis Anda tetap menguntungkan, menganalisis pola penjualan, memprediksi penjualan di masa depan, dan mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tak terduga. Dengan manajemen inventaris yang tepat, bisnis memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan dan berkembang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen persediaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada salah-salah kata dalam penuturan materi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. And thank you buat yang udah nonton, and see you di next materi.